Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari studi kasus modul 3 penelitian operasional 1 tentang metode simplex. Untuk soal pertama, itu kasus minimasi dengan fungsi tujuan Z sama dengan minus 3x1 ditambah 8x2 dengan fungsi kendala 4x1 tambah 2x2 kuasa sama 12 dan 2x1 tambah 3x2 kuasa sama 6 dan x1 x2 bersama dari 0. Selanjutnya itu dikonversi ke dalam bentuk standar, maka fungsi tujuan menjadi Z sama dengan minus 3x1 ditambah 8x2 ditambah dengan variable select nantinya. Nah, di sini untuk fungsi kendala tadi merupakan bentuk peridasamaan kecil sama dengan. Untuk kecil sama dengan, mengubahnya menjadi persamaan, maka dibutuhkan penambahan variable select. Itu 4x1 ditambah 2x2 ditambah dengan S1 sebagai variable select sama dengan 12. Itu juga dengan fungsi kendala kedua ditambahkan dengan S2. Nggak sama dengan 6. Nah, karena kita di sini memiliki dua variable select, nantinya di fungsi tujuan akan menjadi dua variable select juga. Akan tetapi untuk koefisiennya sendiri itu bernilai 0. Nah, maka fungsi tujuannya menjadi ditambah dengan 0S1 dan ditambah dengan 0S2. Untuk tabel awal, itu pada bagian atas ini diisi dengan koefisien pada fungsi tujuan. Sementara bagian sini diisi dengan koefisien dari masing-masing fungsi kendala. Kenapa di sini basis itu adalah S1 dan S2? Karena S1 memiliki hanya bernilai pada baris 1, tidak bernilai pada baris lainnya. Nah, sementara S2 juga begitu, S2 memiliki nilai pada baris 2 dan tidak bernilai pada baris lainnya. Untuk konstan sendiri, itu nilai RHS yang ada pada fungsi kendala. Untuk menghitung nilai C bar row sendiri, itu didapatkan dari minus 3 dikurang dengan penjumlahan 4 dikali 0 ditambah dengan 2 dikali 0. Jadi minus 3 kurang 0, hasilnya minus 3. Dan untuk fungsi tujuan, itu didapatkan dari perkalian penjumlahan antara 12 dikali 0, konstan dengan koefisien basis, ditambah dengan 6 dikali 0. Jadinya 0 ditambah 0 adalah 0. Selanjutnya kita menghitung rasio untuk mencari entering basis dan leaving basis. Nah, di sini karena kasus minimasi, maka yang dilihat adalah nilai yang paling negatif. Nilai yang paling negatif dari C bar row sendiri adalah minus 3. Maka kolom ini yang akan menjadi kolom pivot. Nah, untuk yang menjadi baris pivot sendiri, itu kita melihat dari rasio yang paling minimum di antara fungsi kendala yang ada. Itu dengan cara membagi konstan dengan koefisien di kolom pivot, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3, dan 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nilai yang minimum dari kedua ini itu sama, jadi kita memilih salah satu saja. Di sini kita memilih pada baris 1, maka baris 1 lah yang menjadi baris pivot. Selanjutnya, untuk baris 1 tabel 1 menjadi baris 2 tabel 2 dengan cara mengalihkan baris 1 tabel 1 dikali 1 per elemen pivot. Elemen pivot di sini adalah 4. Jadinya dikali dengan 1 per 4. Sementara untuk baris 2 tabel 1 menjadi baris 1 tabel 2 dikali dengan minus dari koefisien baris tersebut. Minus dari 2 itu adalah minus 2. Nah, ditambahkan dengan baris tersebut. Ditambah dengan B2T1 akan menjadi B2T2. Lalu kita menghitung nilai dari fungsi selanjutnya. Di sini awalnya 4 dikali dengan 1 per 4, maka hasilnya 1. Lalu untuk 2 dikali 1 per 4, hasilnya 1 per 2. Lalu untuk 1 dikali 1 per 4, hasil 1 per 4, dan 0 dikali 1 per 4, hasilnya 0. Itu dengan nilai konstan didapatkan dari 12 dikali dengan 1 per 4, hasilnya 3. Sementara itu untuk baris 2 tabel 2, itu didapatkan dari baris 1 tabel 2 dikali minus 2. Baris 1 tabel 2 adalah 1,
dikali dengan minus 2, hasilnya minus 2. Ditambahkan dengan nilai yang ada di baris sebelumnya, ditambahkan dengan 2, maka hasilnya ada 0. Selanjutnya itu setengah dikali minus 2, hasilnya minus 1, ditambahkan dengan 3, hasilnya itu 2. Gitu seterusnya. Nah, di sini tadi kita melihat bahwa S1 menjadi leaving basis dan X1 menjadi entering basis. Maka entering basis menjadi X1 dan nilai koefisien basisnya sesuai dengan fungsi tujuan yang ada pada basis tersebut. Lalu untuk menghitung C bar-nya sendiri itu didapatkan dari minus 3 dikurang dengan penjumlahan dari 1 dikali minus 3 ditambah dengan 0 dikali 0. Jadi minus 3 dikurang minus 3 hasilnya adalah 0. Itu juga dengan X2, S1, dan S2. Sementara itu untuk menghitung nilai Z, dikalikan antara konstan dengan koefisien basis pada setiap barisnya, lalu dijumlahkan. Untuk 3 dikali minus 3 hasilnya minus 9 ditambah dengan 0 dikali 0 hasilnya 0. Jadi minus 9 ditambah 0 hasilnya minus 9. Karena C bar-nya sudah bernilai non-negatif, maka solusi sudah optimal. Yaitu solusi dengan unique solution, X1 sama dengan 3, dan X2 bernilai 0, karena X2 sendiri bukanlah sebuah basis. Jadi akan bernilai 0. Dan S1 itu bernilai 0, dan S2 bernilai 0. Nah, untuk Z itu bernilai minus 9. Untuk studi kasus kedua, itu CV karya tani bergerak pada industri opak dan pakan ternak, berbahan dasar ketawa pohon. Diketahui, produk yang dijual itu ada opak persegi, pakan ternak, opak bulat, dan untuk bahan-bahan yang digunakan ada bahan A sampai bahan E. Lalu untuk labanya sendiri, itu opak persegi 6.850, untuk pakan ternak 1.000, dan opak bulat itu 4.700. Untuk keperluan dari masing-masing bahan dapat dilihat pada tabel. Nah, sementara untuk ketersediaan, itu untuk bahan A 91.500, dan bahan B 6.500, bahan C 17.600, bahan D 7.425, dan bahan E 2.500. Yang ditanya adalah maksimum keuntungan menggunakan metode simplex. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk persamaan dari soal ini kita belum tahu mana yang menjadi variabel. Jadi kita formulasikan yang ada di soal tersebut. Untuk X1 di sini adalah jumlah opak persegi yang diproduksi, dan X2 adalah pakan ternak yang akan diproduksi, yang X3 adalah jumlah opak bulat yang diproduksi. Dengan fungsi tujuan, itu diambil dari nilai laba. Jadinya 6850 X1 ditambah 1000 X2 ditambah 4700 X3. Lalu untuk fungsi kendala sendiri, itu diambil dari masing-masing bahan yang digunakan dan dari masing-masing produk. Jadi, sini kita lihat bahwa yang opak persegi tadi X1, jadinya 3X1 ditambah 3/3 X2 ditambah 3X3 menjadi kecil sama 91.500. Kenapa kecil sama? Karena ketersediaan itu adalah batas maksimal dari yang dapat digunakan. Makanya menjadi menggunakan tanda kecil sama. Itu juga dengan bahan B hingga bahan E. Lalu untuk batasan non-negatifnya itu X1, X2, X3 bersama 0. Lalu kita konversi ke dalam bentuk standar. Itu 6850 X1 ditambah 1000 X2 ditambah 4700 X3 dengan kendala 3X1 ditambah 1/3 X2 ditambah 3 X3. Karena pada baris ini tidak ada yang bernilai sendiri, maka ditambahkan dengan variable slack. Dan itu ditambahkan S1 sama dengan 91.500. Nah, begitu juga dengan baris 2 hingga baris 4, baris 5. Untuk solusi awal, itu sama dengan cara sebelumnya, masukkan nilai-nilai yang ada pada persoalan. Selanjutnya itu menghitung rasio, itu didapatkan dari
nilai yang paling kecil. Karena ini adalah persoalan maksimasi, maka kita lihat nilai dari tabel yang memiliki nilai yang paling positif karena persoalan maksimasi. Nah, di sini kolom yang paling positif itu adalah kolom X1, maka kolom ini akan menjadi kolom pivot. Nah, selanjutnya itu menentukan rasio dari setiap barisnya. Itu 91500 dibagi dengan 3, hasilnya 30500, dan 67500 dibagi dengan 3/4, hasilnya 16000, dan 17600 dibagi 0,9, hasilnya 19.555/9, dan 7425 dibagi 0,45, hasilnya 16.500. Sementara 2.500 dibagi dengan 0, hasilnya tak hingga. Dari keempat rasio yang didapatkan, itu yang paling minimum adalah pada baris keempat. Maka baris keempat yang akan menjadi baris pivot. Sementara elemen pivot sendiri adalah 0,45. Selanjutnya, itu baris pivot itu baris 4T1 dikali dengan 20/9. 20/9 didapatkan dari 1/0,45. Jadinya untuk setiap baris pivot itu didapatkan dari 1 per elemen pivot. Jadi akan menjadi baris 4T2. Sementara untuk baris 3T1 akan menjadi baris 4T2 dikali dengan minus dari koefisien baris tersebut, minus dari 0,9 itu minus 9/10 ditambah dengan baris tersebut. Ditambahkan dengan B3T1 akan menjadi B3T2. Begitu seterusnya hingga baris 5T1. Nah, untuk nilai di sini kita menghitung pertama itu yang pada baris pivot. Untuk 0,45 dibagi 0,45 hasilnya 1. Sementara 0 dibagi 0,45 itu 0, dan 0,45 dibagi 0,45 hasilnya 1. 0 dibagi dengan 0,45 hasilnya 0, hingga S4 itu 1 dibagi 0,45 hasilnya adalah 2/9. Selanjutnya dihitung baris yang setelah didapatkan baris pivot tadi, sesuai dengan formulasi yang telah kita dapatkan berdasarkan baris pivot. Nah, selanjutnya dihitung nilai C bar row dan juga nilai constants yang ada. Sehingga di sini kita masih melihat pada C bar row yang bernilai positif. Maka kita akan mencari langkah selanjutnya, itu mencari entering basis dan leaving basisnya. Maka di sini X2 menjadi entering basis, dan untuk leaving basisnya dicari berdasarkan rasio terkecil. Ini kita melihat bahwa dari konstanta itu 42.000 dibagi dengan 31/3 nilainya 12.600. Sementara nilai konstan yang lain dibagi dengan 0 hasilnya akan tak hingga. Maka otomatis baris 1 yang akan menjadi leaving basis. Maka nilai S1 ini nantinya akan digantikan oleh nilai X2 pada tabel berikutnya. Lalu untuk baris pivot sendiri itu baris 1 tabel 2. Maka baris 1 tabel 2 akan menjadi baris 1 tabel 3 dengan cara mengalihkan 1/3, 1/3. Artinya 1/3 itu nilainya 3/10. Maka dilanjutkan perhitungan, didapatkan seperti yang ada di tabel. Nah, untuk konstannya sendiri itu juga dihitung berdasarkan sesuai dengan rumus sebelumnya, dan untuk Z dihitung kembali dari perkalian konstan dengan koefisien basis. Itu 12.600 dikali 1000 ditambah dengan 5625 dikali 0 ditambah 2750 kali 0 ditambah 16.500 dikali 6850 ditambah 2500 dikali 0. Maka didapatkan Z-nya bernilai
125.625.000. Nah, apakah di sini sudah optimal atau belum? Kita melihat dari C-Barrow pada persamaan awal. Kita hanya meninjau pada X1, X2, dan X3, variabel yang digunakan di awal. Di sini semua variabel sudah bernilai non-positif. Maka solusi sudah optimal, yaitu solusi dengan unique solution, itu yang memiliki basis. Misalkan di sini X1 itu 16.500 dan X2 12.600 dan X3 beri 0. Serta S1 0, S2 5625, S3 2750 dan S4 itu 2500. Dan untuk nilai maksimum Z-nya itu 125.625.000. Sekian dari penjelasan studi kasus modul 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.